Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas aksi premanisme yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kedok apapun. Kapolri memastikan akan menangkap semua pelaku premanisme tanpa memandang kelompok apapun. Polri tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau itu meresahkan masyarakat, kita tidak tegas. Jadi apakah ini dari kelompok dalam tanda kutip, ataupun siapapun itu, sepanjang itu meresahkan masyarakat, kita tidak kompromi dan kita tidak tegas. Polisi melakukan operasi Pekat Jaya untuk memberantas aksi premanisme di jalanan. Namun, tak hanya merazia preman jalanan, polisi juga harus tegas menangkap preman kakap berkedok ormas yang merusak iklim investasi. Tim Liputan, Kompas TV. Kapolri menegaskan menindak tegas aksi premanisme dan tidak akan memandang kelompok manapun. Sementara itu sejumlah razia premanisme dilakukan polisi di jalanan. Namun apakah polisi juga berani menangkap sejumlah preman kelas kakap yang kerap mengganggu investasi? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Universitas Bhayangkara, Profesor Hernawan Sulistyo, dan juga Wakil Ketua Umum Kadin, Bang Rahman Simanjorang, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Selamat, Mas. Saya ke Prof. Gigi dulu. Prof. Gigi, menurut Anda apakah razia preman yang marak terjadi yang sudah dilakukan polisi ini apakah sudah cukup efektif untuk memberantas aksi premanisme? Karena ini berkaitan dengan wilayah ya. Jadi derajat effectiveness itu berbeda-beda. Ada yang komandan lokal ya, Kasatwil itu Kapoldanya, Kapolresnya mengambil keputusan lokal sesuai dengan kewenangan mereka dan bertindak cepat, efektif. Ini saya kebetulan lagi di Riau, Riau ini sudah 1 bulan misalnya Kapolda memberikan mencanangkan operasi anti preman ini, namanya Raga untuk operasinya. Dalam 1 bulan ada 169 kasus premanisme itu yang ditangkapi, 169. Mengapa? Karena ini sifatnya lokal dan kebetulan Kapoldanya baru mantan Densus, mantan polisi yang tugas di tempat-tempat yang keras seperti itu. Nah, yang lebih soft tapi juga tidak kurang efektif yang dilakukan Polda Banten misalnya. Polda Banten itu Kapoldanya juga pengalaman panjang dalam soal premanisme dalam tanda petik, malah premanisme yang soft, yang pakai lewat proyek-proyek itu misalnya. Nah, sehingga kita nggak bisa memukul rata efektif atau tidak gitu. Oh ini nggak efektif semua, oh ini efektif semua karena persoalan lokal masing-masing itu berbeda-beda dan penanganannya berbeda-beda. Baik, tergantung lokasi dan wilayah begitu dan problemnya masing-masing. Tapi kalau kita kaitkan dengan bagaimana preman kelas kakap dalam tanda kutip ini, kalau kita lihat yang di pemberitaan dan yang ramai di publik ini adalah bisa dikatakan ya hanya merazia preman-preman jalanan begitu. Ya kalau preman kakap itu tempatnya di Jakarta lah pasti gitu. Ya, di proyek-proyek besar dari dulu kita juga udah tahu. Kalau nggak begitu, bagaimana bisa ada korupsi sampai triliunan gitu. Nah, itulah preman-preman kakap. Nah, nangkep mereka dan memproses hukum itu jelas lebih sulit karena bisa nyewa lawyer yang mahal-mahal, yang pintar-pintar. Ya, lalu bisa nyewa lawyer, bisa selintat-selintut, nyoto sana, nyoto sini. Kan kalau ada 1000 polisi, kita tidak bisa mengharapkan 1000-1000-nya jadi penegak hukum yang seperti
malaikat gitu. Pasti ada 1-2 yang nakal juga. Nah itu yang diselundupi oleh preman-preman nakal yang berdasi itu, yang tidak kelihatan sebagai preman karena kalau dia bagi-bagi duit di acara olahraga, di acara keagamaan kayak gitu, dia jadi pahlawan. Modusnya beda begitu ya, Prof. Gigi ya. Saya ingin bertanya ke Bang Sarman nih. Bang Sarman melihatnya seperti apa nih razia premanisme yang sudah dilakukan? Apakah ini sudah efektif jika dilihat dari sudut pandang pelaku usaha begitu untuk memberikan kenyamanan dalam berusaha? Ya, tentu dengan dibentuknya Satgas Premanisme ini kami melihat bahwa aksi pemberantasan premanisme ini sudah berjalan sampai dengan ke daerah-daerah. Jadi kita lihat misalnya seperti di Jakarta dan di berbagai Polres misalnya, kami sudah melihat bahwa aparat-aparat terkait sudah melakukan aksi-aksi nyata di lapangan. Nah, tentu ini akan memberikan suatu ketenangan ya bagi para pelaku-pelaku usaha. Karena memang bahwa pemberantasan ini tidak hanya melulu di kota-kota besar, tapi kita lihat juga bahwasanya pemerintah juga saat ini kan membangun yang namanya kawasan-kawasan ekonomi khusus. Ya, kemudian juga tempat-tempat destinasi wisata, ini juga yang rawan juga dimasuki oleh premanisme. Kemudian kita lihat juga bahwa banyak calon-calon investor kita juga yang dalam hal ini ingin juga investasi di daerah-daerah. Nah, tentu dengan adanya razia-razia ini, nah diharapkan bahwa ketakutan-ketakutan atau mungkin kenyamanan-kenyamanan yang diragukan, ya saat ini mereka sudah akan lebih yakin untuk masuk ke Indonesia dengan adanya Satgas Premanisme ini. Itu pertama. Yang kedua tentu kita harapkan bahwa razia-razia ini jangan bersifat temporer, tapi bagaimana ke depan ini akan menjadi katakanlah razia-razia yang rutin dilakukan. Karena nanti kalau di temporer, ini akan hilang sebentar, akan muncul lagi. Gitu. Termasuk Jadi, menangkap preman-preman berdasi ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Gigi. Saya masih ke Bang Sarman. Bang Sarman melihatnya seperti apa modus para preman kelas kakap dalam memalak para pengusaha? Mungkin Anda punya cerita atau laporan dari teman-teman pengusaha? ya, saya rasa begini. Kalau kita lihat dari prakteknya, nah tentu memang saya rasa aparat-aparat kita udah lebih mahir lah menerjemahkan itu di lapangan gitu. Tapi yang jelas bahwa kami ingin dari Kadin bagaimana agar kita mampu menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dalam hal ini. Karena apa? Kita lihat bahwa tingkat kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia ini kan sangat tinggi. Akan tetapi kan mereka butuh kepastian bukan hanya keamanan tapi kenyamanan dalam hal ini. Kenyamanan ini tentu jangan sampai mereka diganggu oleh aturan-aturan yang tidak resmi. Katakanlah misalnya begini, pengusaha itu berapapun akan siap membayar apabila itu memang merupakan katakanlah retribusi resmi ke pemerintah dalam hal ini. Apakah itu pajak, ataukah biaya perizinan dan lain. Tapi kalau memang sudah dapat katakanlah kutipan-kutipan yang tidak resmi, apalagi tidak memiliki dasar hukum, tentu ini akan menjadi beban bagi pengusaha dalam hal ini. Nah tentu ini kenyamanan ini kan sangat mengganggu psikologi para calon-calon investor ini. Makanya kami dari pengusaha, dari Kadin tentu sangat-sangat memberikan respon positif kepada pemerintah bahwa negara telah hadir dengan berbagai aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh dunia usaha akhir-akhir ini. Kalau dari Prof. Gigi sendiri melihatnya seperti apa nih modus preman kelas kakap untuk memalak pengusaha yang seperti tadi kata Anda Prof. Gigi, mereka preman berdasi dan sukanya minta duit begitu. Nah, jangan dipikir bahwa preman seperti itu orang luar seperti diceritakan tadi. Orang-orang Kadin pun kadang-kadang ada yang premannya juga gitu kan, karena ini udah merasuk kemana-mana. Pada kasus di Banten kemarin itu bukan satu-satunya kasus dan itu udah lama banget memang. Kemarin kan saya bilang bahwa kalau kasus di Banten itu zamannya Haji Kasan sama Haji Rahmat, dua-duanya udah almarhum, itu sudah melakukan hal yang sama. Mereka pengusaha, kontraktor, tapi dengan
tekanan politis karena bermain dengan dunia politik dan bermain dengan intimidasi secara halus, kekerasan secara halus, dapat proyek gitu. Jadi Kadin pun harus bersih-bersih. Ini mumpung momentum bagus gitu. Kalau tender ya tender beneran, jangan tender teman-temannya dimasukkan yang tidak skillful, tidak punya skills seperti itu. Nah, ini kalau bisa begitu akan sangat bagus karena pasti ceritanya sampai ke luar negeri. Yang mau investasi teman-temannya Kadin, investasi tempat saya aja karena teman-teman saya udah bagus semua nih kayak gitu. Oke, tahan sampai di situ dulu Prof, karena saya ingin minta tanggapan dari Bang Sarman. Ya, terima kasih. Jadi tentu memang masalah yang di Cilegon itu sudah langsung disikapi oleh Ketua Umum kami, Pak Nindya Bakri, dan itu bukan hitungan hari, hitungan jam. Ketika viral itu, Ketua Umum kami sudah menyampaikan sikap Kadin Indonesia bahwa ini adalah merupakan tanda kutip oknum lah ya, oknum dalam hal ini. Nah, sehingga Ketua Umum Kadin juga sudah membentuk tim investigasi untuk turun ke lapangan dan juga sudah dilakukan mediasi oleh Bapak Wamen Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan juga dihadiri oleh Bapak Kapolda dan juga Bapak Gubernur Banten, dan intinya bahwa ini tidak boleh lagi terjadi ke depan. Pemberdayaan pengusaha-pengusaha lokal dan sebuah proyek strategis nasional itu sah-sah saja, tapi harus dilakukan dengan proporsionalisme, harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan layaknya sebuah proses ya, sebuah proses tender yang baik dan layak dalam hal ini. Nah, tentu mudah-mudahan dengan kejadian ini dan Ketua Umum Kadin kami juga sudah menyampaikan bahwa nanti apabila memang ini terjadi pelanggaran sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Kadin, tentu nanti akan diberikan apakah itu peringatan tertulis, apakah pembekuan atau mungkin pencabutan KTA, tentu nanti akan dilihat secara langsung dengan hasil laporan daripada tim investigasi. Tapi yang jelas kami dari Kadin tentu akan selalu mendukung berbagai upaya pemerintah bagaimana supaya iklim investasi kita negara ini juga iklim investasi yang sangat-sangat ramah ya, jauh dari praktek-praktek yang terjadi di Cilegon, sehingga kita harapkan bahwa para investor-investor ini juga memiliki mitra-mitra yang profesional dalam hal ini. Termasuk bersih-bersih ada dugaan premanisme yang ada di dalam tubuh Kadin sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Prof Kiki. Saya rasa mungkin itu perasaan Pak Prof aja sebenarnya, bahwa selama ini Kadin tetap mengedepankan bekerja secara proporsionalisme dalam hal ini. Makanya kami juga sangat kaget ketika terjadi di Cilegon dalam hal ini. Jadi dalam hal ini memang kami sangat berharap supaya ini adalah yang pertama dan terakhir terjadi gitu. Silakan Prof Gigi. Itu bukan rahasia lagi Pak, karena saya juga pengusaha seperti itu. Tadinya lama bertahun-tahun saya jadi kontraktor kecil-kecilan, ngesup sana, ngesup sini, digorok sana, digorok sini. Itu semua orang tahu, dan saya bertahun-tahun jadi kontraktor juga. Jadi sudahlah, kita sama-sama tahu. Ambil hikmahnya, ini momentum bagus, bersih-bersih itu maksud saya gitu loh. Dan itu mumpung didukung oleh aparat penegak hukum, terutama polisi. Saya tahu persis itu Kapoldanya Banten itu mampu melakukan itu, Kapolda Riau di mana saya sekarang ini sedang ada di sini gitu. Itu langkah-langkahnya sangat sistematik. Dalam satu bulan 169 orang ditangkapi, diproses. Nah, tapi kalau Kapolda di Banten, Kapoldanya itu lebih soft. Karena apa? Beliau lama di tipikor, kasus yang seperti itu. Nanti kalau dihajar dengan keras seperti menghajar preman-preman kecil, apa yang terjadi? Macet, nggak ada yang mau kerja kontraktor besar kok, kontraktor menengah terutama gitu loh. Jadi mari momentum ini kita pakai untuk memperbaiki ya, khususnya di sektor menengah, kontraktor-kontraktor menengah, kontraktor-kontraktor ini, sehingga kontraktor pun ada harapan, bukan hanya dari luar negeri, dari dalam negeri itu ada harapan kalau dia kalah tender, kalahnya itu fair gitu. Lalu nanti bisa ngesup dan tidak dikangkangi sendiri oleh yang menang, yang menjadi pemenang tender gitu. Baik. Nah,
Ke Bang Sarman, jadi dari Kadin sendiri apa yang ingin didorong begitu? Karena preman kelas kakap ini tentu akan mengganggu iklim usaha seperti yang dikhawatirkan oleh Presiden Prabowo. Ya, bahwasanya kita harus melakukan suatu pembenahan. Ya, karena kita tahu bahwasanya negara tetangga kita seperti Vietnam itu adalah negara yang sangat-sangat memberikan suatu kepastian hukum, kenyamanan, perizinan, bahkan tanah mereka fasilitasi terhadap investor-investor yang mau masuk ke Vietnam dalam hal ini. Pembenahan ini internal apa eksternal? Kenapa? Pembenahan yang dilakukan lebih fokus kepada internal di pengusaha atau Kadin sendiri atau eksternal? Ya, kita dua-duanya dalam hal ini. Jadi pertama kalau secara eksternal berarti harapan kami bagaimana supaya efektivitas Satgas Premanisme ini bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini tidak lagi ada terjadi di lapangan baik di tengah-tengah dunia usaha maupun masyarakat. Kejadian yang ada di Cilegon tentu ini akan menjadi catatan tersendiri bagi Kadin Indonesia. Indonesia akan membuat suatu aturan-aturan baku, membuat suatu katakanlah peraturan organisasi bagaimana praktik-praktik seperti ini ke depan itu dilakukan dengan baik. Artinya kalau ada proyek-proyek strategis di satu daerah dan pengusaha-pengusaha lokal ingin terlibat, tentu harus mengedepankan prosedural, harus melakukan profesionalisme, tidak bisa melakukan dengan cara-cara yang terjadi seperti itu. Karena bagaimanapun kita ingin bahwa para calon-calon investor yang masuk Indonesia harus memiliki rasa nyaman dan memiliki mitra kerja yang bisa saling dipercaya dan profesional. Baik, terakhir ke Prof. Kiki. Kalau menurut Prof. Kiki sendiri, pemberantasan premanisme yang tengah gaung dilakukan ini, apakah nanti bisa menyasar preman-preman kelas kakap? Bisa, tergantung personilnya. Personil di Satgasnya maupun personil di lingkungan strategisnya, lingseranya. Misalnya, pola kerjasama apa yang bisa diharapkan dari Kadin, dari lingkungan usaha. Kalau polisinya bergerak keras, cepat dan sebagainya, tapi lingkungannya memang tidak kondusif, terjadilah bukannya extortion, pemerasan, tetapi terjadi ya sudah kita nggak bisa bersihin, korupsi bareng-bareng aja gitu. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau saya optimis, tapi akan sangat tergantung pada personil-personil yang mengawaki baik di Satgasnya maupun di lingkungan strategisnya. Baik, terima kasih Guru Besar Universitas Bhayangkara, Profesor Hernawan Sulistyo, dan juga Wakil Ketua Umum Kadin, Bang Sarman Simanjorang, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.